Kang Dian ini sering banget aku perhatikan sama Mang Agoy. Itu dapat banget rumah-rumah artis. Nah, itu salah satu pertanyaan menarik nih yang itu belum pada kira-kira orang dapat tahu. dari mana tuh informasinya tuh? Kalau pingin view meledak harus mager. Cerita serem sih punya banyak sih cerita, cuman agak pada pendek ya. Cuma ada salah satu yang panjang juga. Waktu Dian tuh naik ke salah satu gunung yang ada di daerah Kabupaten Bandung. Dari pagi sampai asar itu belum nemu lembah tengkorak. Nah, mau menjelang maghrib pas adekala gitu, Dian melihat di ujung dari lembah ini atau danau Urugan ini, Dian melihat salah satu 3 bola mata menyala berwarna hijau. Di ujung jalan yang kita lewati ada sosok pocong lagi gini kan. Welcome back to Echa Yusia Podcast. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama teman aku ya, konten kreator juga dari Bandung. Dan BTW sorry ya, karena kita nih podcast dadakan. Kita lagi di dalam mobil sambil mau eksplorasi sih sebenarnya. Cuman karena nunggu waktu untuk giliran, karena ada yang nonton juga, jadi kita ngobrol-ngobrol lah di sini. Nah, let's talk about it. Nah, ini dia Kang Dian. Halo Kak. Gimana kabarnya Kang Dian? Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Keca gimana Keca? Alhamdulillah baik juga. Nah, jadi Kang Dian di podcast Nah, kali ini gimana? nih, podcast perdana nih ya. Udah bikin channel baru lagi nih. mau kerja rodi. Wah bener ya. Semangat bagai kuda nih. Iya dong. Nah, oke. Kang Dian, aku mau tanya-tanya nih. Boleh. Kang Dian udah berapa lama sih nge-YouTube? Nge-YouTube udah 4 tahun Kak. 4 tahun berarti dari tahun Kalau nggak salah tahun 2001. 2021. Berarti 3 tahun lah. Oh, 3 tahun. Nah, sebelum menjadi content creator explore nih, dulunya konten apa tuh? Dulu jadi talent Kak. Oh, jadi talent. Talent teman dibikin di konten orang. Oh, Cuma di otomotif. balapan. Iya. Oh, berarti jadi tumbal. Iya jadi tumbal. Jadi Seperti tumbal. itulah. Bisa dibilang kasarnya seperti itu Kak. Oke, jadi tumbal ya. Di otomotif tuh ya. Iya otomotif. Oke, terus akhirnya memilih untuk jadi content creator explore? Pertamanya sih bikin dulu YouTube-nya. Cuman saran dari temen katanya gini, kalau kita konten horor itu setiap orang tuh kalau lagi nongkrong atau baik itu anak-anak, remaja, dewasa, itu pasti obrolannya diselipin sama horor. Nah disitulah tercetus bikin konten horor. Dulu tuh pernah sebelum konten horor tuh bikin dulu konten otomotif. Karena peminatnya kurang gitu ya, powernya kurang, akhirnya teman nyaranin dibikin konten horor lah. Tuh gitu. Seperti itu. Berarti tahun 2021 itu dari otomotif pindah ke explore jaraknya lama nggak? Lama itu, agak lama. Berapa lama tuh? Kurang lebih hampir setengah tahun lah. Setengah tahun. Karena kurang peminat jadinya pindah. Pindah, saran teman sih. Dan kebetulan si teman ini tuh indigo juga, dan dulu tuh bikin konten horor tuh bukan solo, melainkan tim. Oh, tim. Seperti Dua Dunia Trans 7 lah. Oh, Seperti kayak ramean gitu. ya. Ramean ya. Terus akhirnya teman-temannya kemana tuh sekarang? Akhirnya teman-temannya kan pada sibuk kerja nih. Nah, sayang juga nih YouTube-nya nggak jalan, akhirnya lah solo jalan gitu, solo explore. Nah, waktu explore itu langsung explore siang atau sempat ke malam dulu? Siang malam sih digarap, cuman lebih kebanyakan siang Kak. Dikarenakan kalau malam tuh kita belum punya center nih. Salah satu senternya kendalanya di situ doang sih. Kalau ada center pasti malam mau digarap itu. Oke. Tapi karena mungkin sekarang view-nya lebih gede di siang apa nih? Jadinya siang mulu. Siang malam sih yang penting mah gimana hoki Kak, rezeki. Gimana hoki gitu. Iya sih bener sih, rezeki kan udah yang ngatur ya kan. Jadi kita cobain aja siang atau malam atau ada yang meledak gitu ya. Iya, mantap. Nah, Kang Dian ini sering banget aku perhatikan sama Mang Agoy. Itu dapat banget rumah-rumah artis. Nah, itu salah satu pertanyaan menarik nih yang belum itu pada kira-kira orang tahu. dapat dari mana tuh informasinya tuh? Harus dijelasin di sini kah? Nah, ya harus dong. Kan berbagi nih. Iya. Jadi sih dapat referensi dari rumah-rumah artis ini. Kadang kita langsung survei ke lokasi-lokasinya, dan setelah tanya-tanya ke berbagai tetangga sekitarnya ataupun pihak security
di salah satu rumah terbengkalainya itu dimiliki oleh seorang artis gitu. Kadang juga ada referensi dari viewers yang nge-DM bahwa di daerah beliau ini ada salah satu rumah terbengkalai dan dimiliki oleh seorang artis gitu Kak. Gitu. Pertamanya dapetin selalu rumah artis tuh bukan kita ngada-ngada nih sebenarnya. Kalau ngada-ngada buat apa juga, kasihan orangnya gitu. Benar. Tapi berarti banyak juga artis-artis yang memiliki tempat tinggal atau villa di daerah Bandung berarti ya? Ya, seperti itulah. Jadi banyak juga orang-orang yang tidak mengetahui bahwa bangunan tersebut itu dimiliki oleh artis, terutama di daerah Bandung, Kak. Tuh. Tapi emang cocok sih kalau kita punya rumah atau villa di daerah Bandung karena cuacanya itu. Wah, cuacanya ini bikin mager. Betul, bikin mager banget. Iya. Nah, Kang Dian biasanya kalau jalan survei itu sama Mang Agoy biasanya seminggu tuh berapa kali? Kalau kita jalan sama Agoy itu kadang seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Karena si Agoy ini yang magernya ini. Oh gitu. iya. Karena slogannya dia tuh slogannya dia itu kalau pingin piu meledak harus mager. mager. Tetap mager, jangan semangat Nah, gitu itu ya. slogannya. Itu slogannya Agoy. Jadi seminggu 3 kali. Itu biasanya muter aja di seputaran Bandung. Biasanya kita dikasih tahu sama viewers itu di daerah anu nih. Nah kita searching lah di Google Map, searching, dicarilah peta. Kebetulan dia dulu kerja di pemetaan juga nih, punya juga softwarenya. Jadi di rumah dibuka, langsung dari satelit, jadi kelihatan bentuk 3D-nya. Bentuk 3D-nya itu adalah itu apakah itu rumah terbengkalai, apakah enggak gitu. Misalkan baru-baru ini, nah kita coba survei ke sana dan hasilnya ya terbengkalai seperti yang ada di Google Map gitu. Oke, itu ilmu juga ya berarti kalau ada teman-teman yang lagi gabut gitu kan bisa ngecek map dari Google Earth gitu ya. Iya, bisa tuh. Iseng ya kan? Bisa tuh. Terus kasih informasi deh ke Kang Dian atau ke aku gitu atau ke Mang Agoy gitu. Nanti kita searching lah. Itu ilmu juga tuh. Jadi siapa tahu ya kan jadi Kang bisa nih ekspor di sini, aku nemu nih di Google Earth nih kan gitu ya. Bisa lah langsung berangkat ke sana. Langsung berangkat gitu. Nah, terus kenal Mang Agoy itu udah berapa lama? Kenal sama Bang Agoy itu kurang lebih tahun 2022. 2022. Itu pas zaman masih ada komunitas horor di Bandung. Nah disitulah apa ya waktu itu ya? Aku lupa namanya. Ghost Explore Bandung. Oh ya, Ghost Explore Bandung. GEB ya? Ya GB Oh, itu iya. dulu itu. Di situ kenalnya ya. Kenal sama Bang Agoy di salah satu komunitas horor di Bandung. Namun beberapa orang gak kuat mental mungkin kayak tidak seperti kita gitu ya, walaupun di hujan badai tetap kuat mental gitu. Walaupun viewers lagi anyok juga mental harus kuat nih. Iya, digas-gas terus ya kan. Gitu. Akhirnya Agoy sama Dian yang bertahan, yang bisa kenal sama Kaeca, yang teman-teman YouTuber lainnya di luar kota gitu. Tapi enjoy ya berteman sama Mang Agoy ya. Walaupun dia tetap mager gitu. Walaupun dia tetap mager, banyak minusnya tapi enjoy gitulah. Aduh, udah kayak Upin Ipin mereka berdua sekarang itu. Nah, terus selama eksplorasi malam ya, sering nggak sih Kang Dian itu menemukan hal-hal ganjil kayak penampakan kah gitu? Oh itu sering Kak, tapi tergantung lokasinya juga sih. Kalau lokasinya nggak terlalu merinding sih, emang di konten juga tidak dibikin merinding karena lokasinya tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan gitu. Cuman pernah ada salah satu kejadian juga itu pas waktu solo explore itu pernah terdengar suara ketawa. Cuman nggak masuk ke kamera anehnya itu. Pernah dengar suara ketawa, nangis, dan yang lebih parahnya itu waktu tim-timan. Waktu mengungkap salah satu tempat atau rumah terbengkalai yang dulu itu rumah terbengkalai tersebut pernah dipakai syuting uji nyali dunia lain, namun dunia lain gak sanggup konten di situ, bikin syuting di situ. Akhirnya kita coba ngonten di situ dan hasil banyak sekali kejadian-kejadian janggal di situ. Ibaratnya kayak gini, misalkan kita mau ngonten di malam Jumat, tapi hantunya udah nyamper ke rumah waktu malam Kamis. Nah, kok bisa? Iya, karena lokasi tersebut itu adalah segitiga emas Dago Pakar. Satu itu, yang kedua, emang di rumah terbengkalai itu tuh ada salah satu ular beneran. Ular beneran. Ular beneran itu kalau nggak salah ya, itu king koros ukurannya itu 2,1 meter. Nah, waktu malam Kamisnya, montennya malam Jumat, malam Kamis hantu udah ke rumah nih, ceritanya kayak gitu. Dan si ular tersebut nyamper lah ke rumah. Dia lihat nih kerasa-kerasa kayak tikus, padahal itu ular.
Nah, yang anehnya, jadi ular yang beneran di rumah terbengkalai itu dipindahkanlah ke rumah Dian. Pindah sendiri tuh. Iya, pindah sendiri diantar sama hantunya. Dan kebetulan yang lebih parahnya lagi, itu di rumah Dian itu kali itu jauh, yang miara ular nggak ada. Itu lebih parah sih itu. Terus Kang Dian bisa tahu itu diantar sama si makhluk halusnya tuh gimana? Ada yang ngasih tahu ke Dian. Satu itu, kedua kakek Dian bilang juga gitu. Jadi kakek tuh bisa berkomunikasi lah ya Bisa gitu berkomunikasi seperti itu. ya. Agak serem juga berarti ya. Iya. Berarti itu yang terserem tuh ya. Itu kalau ngonten tim-timan ya, kalau ngonten sendiri itu di rumah mewah Crazy Rich. Satu itu, yang kedua di Meriam Bellina, yang ketiga di Kuningan. Kuningan tuh di asrama. Meriam Bellina itu apa, dapat interaksi apa tuh di situ? Interaksinya suara langkah kaki di lantai 2. Jadi di lantai pertama kita explore. Nah, kebetulan Dian mendengar suara langkah kaki. Alhasil waktu Bugs ngedit terdengar juga di kamera suara langkah kaki, dan ada yang bilang gini di bawah, tapi agak samar-samar nih. Padahal lokasi itu cuman Dian sendirian yang di dalam, dan teman-teman tuh di luar di parkiran nungguinnya. Wah, gokil juga ya. Nah, selain eksplorasi dapat penampakan kayak gitu, tantangan apa lagi nih yang Kang Dian takuti? Tantangan yang paling takuti ya satu itu, Kak. Di lokasi terbengkalai itu takutnya ada ular. Itu doang sih ya. Itu musuh kita bersama, Kak. Itu musuh aku kedua sih kalau pertama. Kalau yang pertama tuh adalah begal. Oh iya, itu pasti itu mah. Itu lebih ke orangnya kan. Kalau misalnya hewan-hewan gitu kan, kita lagi ngonten nih, misalkan kamera di atas, kita nggak lihat ke bawah. Nah, itu yang bahayanya sih. Iya, itu benar-benar. Apalagi kalau kita kontennya di agak hutan-hutanan kan, itu kayak ular gibug gitu kan, ular weling gitu kan. Nah, itu yang bahaya sih, ada racunnya kan. Nggak kelihatan ya. Iya. Kalau untuk Kang Dian, poin utamanya adalah ular, guys. Kalau aku, ular tuh nomor 2. Nomor satunya takut penjahat. Kalau misalkan kita masih takut hantu, ngapain juga kita explore dari hantu gitu. Tapi karena udah terbiasa sih kita ya. Tapi kalau misalkan kita satu kejadian konyol juga ngonten sama Ago ini, kita begitu izin ke salah satu lokasi dan kita nanya juga nih, Pak, ada ular nggak di lokasi ini? Oh, ada, kemarin saya dapat ular sanca gede segede paha. Kagak jadi tuh ngonten di situ. Walaupun lokasinya bagus gitu. Karena yang kita takutin tuh ular tuh pasti balik lagi ke situ, Kak. Iya sih, walaupun nggak ada anak-anaknya, itu yang bahaya. Itu yang sangat bahaya tuh ya. Ya karena beracunnya itu ya. Satu beracun, kedua walaupun nggak beracun agak membahayakan juga buat diri kita. Karena jadi gini, jangan kita mempublikasikan salah satu karya kita buat ke orang lain, tapi nyawa kita yang terancam gitu. Benar. Jadi harus balance lah. Iya, benar-benar. Tetap keep safety ya, intinya seperti Makanya ada beberapa viewers yang pingin, Bang, di lokasi anu dong bisa ngonten nggak? Kadang terkendalanya ada dari perizinan. Satu itu, kedua dari hal-hal seperti kayak binatang gitu. Kalau nggak ya seperti dibilang kayak begal kayak gitu, rawan lah daerahnya gitu. Makanya kalau misalkan viewers tanya pengen ini, kita bukannya nggak sanggup, cuman demi keselamatan kitanya aja, Kak, gitu dijaga. Nah, kalau untuk eksplorasi nih, yang sering-sering kita temuin kan biasanya kan ada admin ya kan, bayar di depan tuh pada pasti. Nah, so far selama eksplorasi sering dapat yang bayar atau dapat yang free? Alhamdulillah sih yang free, Kak, karena kita teknik marketingnya kita diasah. Luar biasa. Kita bermain dengan marketing gitu. Wah, harus hati-hati nih kalau sama perempuan nih, ya kan? Ya agak bahaya juga nih. Bahaya nih, ya kan, kena ilmu marketingnya bisa kelepek-kelepek juga. Makanya anak-anak konten kreator kayak Ca ya, Bang Davi, Bang Bro, semuanya lah gitu, Bang Agoy sekalipun tetap yang marketingin dia yang lobby gitu. Kadang Agoy punya lokasian di anu misalkan ya, kita searching, kita survei, tetap Agoy numbalin Dian ke depan. Dia konten enak sendirian, ya kita yang lobby gitu. Kalau Mang Agoy mah ilmunya buat ilmu ngegodain cewek, dia mah. Minusnya itu doang sih sebenarnya. Tapi jangan salah, sekarang Agoy lagi lagi bucin. Iya. Pantesan dia lagi nggak ada nih sekarang di Bandung nih. Lagi di Sukabumi ya? Ya di Salabintana dia. Salabintana. Iya. Gimana kalau kita video call? Kita coba ya video call ya. Mudah-mudahan diangkat nih. Mudah-mudahan diangkat, guys. Agoy.
Bentar. Aku lagi coba telepon. Tapi ini tulisannya memanggil guys, berarti dimatiin teleponnya tuh. Memanggil. Wah, curiga nih. Wah, curiga nih. Bahaya. Curiga nggak mau diganggu dia. Ya, itu dia itu. Curiga nggak mau diganggu dia kayaknya. Fix ini mah lagi Wah, lagi honeymoon ini dia, lagi honeymoon dia. lagi bermain di luar nalar guys. Lagi itu. luar. Bahaya. Aduh ya ampun. Ya udahlah, dia lagi bersenang-senang ya kan, lagi bucin dia kan. Jadi kita nggak usah ganggu lah. Kita harus maklumi aja lah. Harus gitu. maklumi aja, bener. Dan ini Kang Dian punya nggak kira-kira cerita-cerita serem gitu? Cerita serem sih punya banyak sih cerita, cuman agak pada pendek ya. Cuma ada salah satu yang panjang juga waktu Dian tuh naik ke salah satu gunung yang ada di daerah Kabupaten Bandung. Gimana tuh ceritanya tuh? Itu ceritanya tahun 2022, seminggu sebelum Lebaran Idul Adha itu. Jadi Dian tuh main ke salah satu daerah yang bernama Lembah Tengkorak. Dan Dian tuh nggak sendirian, ada 6 teman Dian, teman kerja gitu. Dan Dian dan ke-6 teman kerja Dian ini belum tahu posisi dari Lembah Tengkorak ini di mana. Jadi kita modal nekat sebenarnya. Jadi berangkat dari rumah itu jam 11 siang, nyampe ke area parkiran atau ke base camp itu jam 2 siang. Dan banyak sekali hal kejanggalan aneh dari mulai kita berangkat sampai pulang ke rumah itu masih banyak kejadian aneh, Kak. Dan salah satunya kita bergerak tuh jam 2 mulai start trekking, nanya-nanya karena bermodalkan GPS itu di area pegunungan Google Map itu udah nggak aktif, Kak, karena sinyalnya gitu. Dan kebetulan Dian kesana nggak bawa tracking kayak GPS Iya, itu. apa sih namanya tuh yang apa yang kecil tuh ya, dulu lupa lagi dan juga namanya. Nah, bawa itu lupa dan akhirnya Dian tanya-tanya lah ke warga sekitar yang ada di Kompas bukan. Kayak GPS itu tuh yang naik gunung nih. Lupa lagi teman-teman. Walaupun saya bekerja dulu di pemetaan, saya lupa lagi nih. Oke, lanjut. Nah, jadi Dian akhirnya nanya-nanya lah ke warga sekitar yang ada di kebun dan nanyain Lembah Tengkorak itu di mana. Ada lurus, nah bilangnya seperti itu. Nanti belok perempatan, belok kanan. Oke, kita nanya-nanya dan nah sebelum kita nyampe ke salah satu perempatan, kita bertemulah salah satu rombongan. Rombongan itu ketemu tuh kalau nggak salah jam 3 kalau nggak setengah 4 kalau nggak salah. Ketemu salah satu rombongan dia tapi parkirnya di Gunung Palasari arah Ujung Berung. Nah, dia trekking katanya dari pagi sampai asar itu belum nemu Lembah Tengkorak. Si orang itu. Orang itu. Di situ dia sama teman-teman tuh makin was-was. Was-wasnya gini, apakah kita bakal nemu nih Lembah Tengkorak ini? Pertanyaan seperti itu. Apakah kita bakal nemu karena kita bermodalkan nekat nih gitu. Belum tahu jalurnya seperti apa gitu ya. Istilahnya tempatnya kayak gimana itu kita belum tahu. Intinya nekat lah. Nah, setelah itu kita sering tuh istilahnya bergaduh argumen lah bersama teman-teman nih. Argumennya seperti ini. Jadi teman yang Dian yang satu ini pengennya beloknya ke bawah ke kanan karena di mana-mana ini kan Lembah Tengkorak ini sebagai salah satu danau urugan. Jadi gini, dan jelasin nih. Dari Lembah Tengkorak ini adalah salah satu danau yang urug atau danau longsor. Jadi ini Gunung Pangparang, ini Gunung Palasari longsor. Nah, tengah-tengahnya ini tertutup lah sama tanah-tanah itu. Nah, di sini ada mata air. Nah, terbitlah di situ danau gitu. Nah, kata teman Dian bahwa air itu di bawah, nggak mungkin di atas. Nah, pengennya ke kanan, jauh kanan. Kata dia ikutin jalan ini aja dulu deh. Siapa tahu kita ketemu orang, kita nanya lagi gitu. Dan salah satu referensi Dian udah jalan terus. Nah, singkat cerita, kita ketemulah salah satu punggungan bukit kayak gitu di perempatan. Nah, teman Dian ini nekat pengen ke bawah, Kak. Nah, akhirnya 2 orang ini pergilah ke bawah, tapi belum nyampe ke bawah, baru tengah-tengah. Nah, di ujung sana Dian ketemu ada warga kalau nggak salah 2 orang habis mancing di Lembah Tengkorak. Nah, Dian tungguin, nanya lah, kalau Lembah Tengkorak ini tuh kemana, Oh, di sini mah lurus aja ke bawah, nanti ada perempatan, jangan belok kanan kiri, terus ke bawah.
Nah akhirnya dari situ Dian panggil lah teman-teman Dian yang tadi mau trekking ke bawah gitu. Setelah itu kita santai-santai dulu sambil istirahat nih ceritanya. Jalanlah kita nemu nih benar-benar perempatan. Yang ke kiri ke Gunung Sanggara, yang ke kanan ke Gunung Palasari. Nah kita lurus ke bawah. Akhirnya kita lurus ke bawah sambil istilah seneng lah bahwa kita akhirnya menemui nih lembah tengkorak ini Kak gitu. Nah singkat cerita kita nyampe lah di salah satu lembah tengkorak ini. Itu pada pukul jam 5 sore. Jam 5 sore dan dengan tidak berbekalkan alat camping, senter yang komplit, istilahnya P3K apapun itulah perlengkapan naik gunung. Kita modal nekat intinya. Nah, situ bikin liwet, singkat cerita kan makan-makan nih bikin liwet sambil main air, ngambil ikan gitu ya. Nah, mau menjelang maghrib pas ada kala gitu. Dian melihat di ujung dari lembah ini atau danau Urugan ini, Dian melihat salah satu 3 bola mata menyala berwarna hijau. Nah itu. Dan tapi singkat cerita Dian di situ nggak bilang sama teman-teman Kak. Cuman lihat aja ngelewat kayak mantau merhatiin gitu ta. Nah kayak gitu. Otomatis lah teman-teman yang makan itu nggak dikagetin karena takutnya dia parno takut kan. Satu itu. Setengah cerita udah beres makan nih sambil ngopi-ngopi sambil packing mau pulang. Nah Dian tuh lihat lagi salah satu bentuk ular lagi mau matok Kak. Tapi itu bukan ular, siluman lah kayak gitu bukan? Bukan, tapi itu batang kayu. Oh batang kayu. Tapi yang dilihat Dian itu ular. Tapi teman Dian itu bilangnya batang kayu karena Dian di situ kaget. Awas ada ular di depan matok gitu kan. Kata teman Dian bukan ular itu mah kayu. Dian cek lagi perhatiin oh bener kayu. Nggak kaget lagi lah di situ. Biasa aja lah. Takutnya yang lain kan ikut ke bawah suasana nih. Nah singkat cerita sudah istilahnya udah makan, udah ngopi, keluar lembah tengkorak itu pada pukul jam 9 malam dengan berbekalkan senter seadanya dari handphone. Yang satu ada yang 10%, 17%, 20% modalkan seperti itu. Dan Dian bikin idenya rutenya seperti ini. Misalkan Dian di belakang nih, teman Dian di depan, dan kita jalannya berbarisan. Jangan sampai ada yang mencar karena takutnya kalau kita bermain di alam itu kan kita nggak tahu trek nih. Takutnya salah jalan, teman-teman Dian kita selamat, teman Dian nggak selamat gitu. Akhirnya berbarisan lah, nanjak. Kalau perginya tuh kan ngudun nih. Nah pulangnya nanjak. Nah, emang di perjalanan itu ketemu beberapa pecinta alam untuk camping di lembah tengkorak. Dan itu nggak sempat nanya juga camping berapa lama, enggak, cuma sehai doang lah. Nah sambil jalan nanjak pulang ke area base camp itu Dian dan teman Dian tuh ngerasain bahwa di belakang itu ada yang ngikutin, seperti suara kerasak-kerasak apa sih, kucing lah kayak gitu. Padahal di belakang tuh nggak ada siapa-siapa, cuman kita bertujuh gitu. Sampai akhirnya ketemulah dari perempatan yang pertama kita nanyain. Waktu sore hari itu temu di situ, kata Dian gini, istirahat dulu lah, capek ngerokok dulu kek, ngopi kek. Akhirnya kita istirahat di salah satu perempatan itu. Dan gak lama sih istirahat juga, dikarenakan kita tuh seperti diusir oleh makhluk halus Kak. Jadi begitu kita berdiam diri di tengah-tengah perempatan itu dengan dikelilingi pohon-pohon besar tuh ya, itu seperti ada suara kayak monyet loncat-loncat Kak. Tapi nggak ada suara monyet. Tapi cuman Dian aja yang lihat di ujung arah Gunung Palasari ada salah satu sosok hitam tinggi besar memakai koteka sambil memegang kayak trisula kayak gitu, tapi bertanduk Kak. Itu tingginya seukuran tinggi pohon yang ada di situ. Dan setelah Dian lihat itu, teman Dian mulai merasa nggak enak. Di situ banyaklah kita menyalahkan salah satu teman. Misalnya kamu di depan lah, aku nggak mau di depan. Wah nggak mau lah intinya. Dan akhirnya Dian mendamaikan lah, istilah meredakan suasana dengan cara udah kamu di depan aja, kalau ada apa-apa kita nggak akan mungkin ninggalin. Yang penting asal selamat aja sampai rumah, minimal lah sampai base camp lah kita selamat gitu kan. Karena kita tuh baru pertama ke lembah tengkorak, siang pun kita nggak tahu trekkingnya seperti apa, dan malam pun apalagi gelap gitu kan.
Nah, singkat cerita di situ dia sambil sontak bicara juga, bilang gitu ya, tenang, saya bakal pergi, tenang kok, cuma ngerokok doang di sini, cuma bakar rokok. Berangkat pergi, pulang kayak diusir aja. Nah, singkat cerita pulanglah, jalan lagi, hingga akhirnya kita istirahat di salah satu punggungan yang waktu sore kita nanyain ke pemancing itu. Nah, di situ kita bikin kopi dulu, ngerokok dulu. Nah, teman Dian yang ini, dia itu melihat salah satu bola api di tempat Dian istirahat. Dian di situ berpikir gini, oh berarti sosok yang dilihat Dian itu bentuknya seperti ini, gitu Kak. Jadi dibatin kayak Banaspati Kak, itu sosoknya seperti itu. Kaget lah, dia muter-muter di situ. Dan ngopi pun gak lama karena takutnya dia nyamperin kita. Gitu ya. Nah, itu kan salah satu energi negatif juga ya, berbahaya bagi kita diri kita pribadi gitu. Gak lama kita pulang, tapi di perjalanan dari si perempatan ini sampai ke base camp itu tidak hanya mulus, banyak sekali gangguan-gangguan aneh. Mulai ada yang nyinden di pinggir kayak curug kecil gitu kan, ada yang nyinden, ada yang manggil, bahkan ada yang main gamelan Kak. Padahal itu hutan, nggak ada perkampungan. Serem banget ya. Terus abis itu langsung kalian tetap buru-buru pulang tuh? Iya, buru-buru pulang, jalan nyampe base camp. Yang parahnya lagi nyampe base camp. Begitu nyampe base camp nih, di ujung jalan yang kita lewati ada sosok pocong lagi gini. Itu ngelihat semuanya, dan tepat pada jam 12 malam ketika kita sampai base camp itu. Dan penduduk kampung pun sontak, kagetnya gini, kok berani nih anak pulang jam segini. Pendaki pun atau orang sini pun nggak berani malam-malam keluar dari hutan itu. Tapi kalian berani ya? Karena maksain pulang dikarenakan besoknya pada kerja gitu. Nah, singkat cerita kita pulang lah pakai motor ke rumah. Nggak sampai di situ kejadian anehnya. Ketika nyampe rumah itu bukan pulang ke rumah masing-masing, melainkan pulang ke salah satu rumah temen Dian. Kita nginap lah di situ pada jam 2:30 malam kita nyampe rumah tuh. Dan setelah itu kesurupan lah salah satu teman Dian ini di rumah. Ternyata sosoknya yang penunggu danau Urugan itu, lembah tengkorak itu Kak. Salah satu buto ijo yang dilihat sama Dian, yang matanya 3. Dia marah, katanya begini, dalam bahasan kesurupannya dia marah itu, Dian sama teman-teman itu berulah lah, berisik gitu, nggak tahu aturan lah bahwa tempat itu tempat angker lah gitu. Karena kita kan nggak tahu bahwa itu tempat angker, tempat apanya. Yang penting kita main, apalagi nemu air gitu kan, seneng lah main-main gitu. Dan akhirnya dia marah sampai kelimpungan kita pegangin juga sampai kewalahan nih, sampai segala jurus dia keluarin kan, jurus kayak bacaan apapun dikeluarin supaya dia keluar gitu kan. Nah sampai 1 jam dia kesurupan, akhirnya dia sadar pas dengar suara adzan awal. Oh, adzan ya. Nah setelah itu besok pagi-pagi kita bangun, kita teman Dian lah, mamahnya nanyain kenapa malam-malam rame-rame gitu kan, kayak berisik gitu, kayak kesurupan gitu. Dia diceritain lah bahwasannya kita pernah kemarin itu ke lembah tengkorak, nemu kejadian hal aneh, hal janggal gitu. Akhirnya mamahnya nih teman Dian ini, orang tuanya bilang lah ke Pak Ustadz, minta air dan segala macam gitu, dan diobatin. Nah jadi emang bahwasanya kita main ke sana itu nggak tahu aturan, nggak izin, nggak pamit, ataupun bertingkah lah di sana Kak. Misalnya semau kita berisi, padahal itu kan alam, walaupun itu alam yang indah, tapi kan memiliki salah satu kehidupan di luar manusia gitu pada umumnya. Jadi harus numpang lah gitu ya. Kalau bahasa Sundanya amit lah. Amit ya, amit gitu permisi ya. Permisi lah gitu. Jadi kalian ini termasuk orang-orang yang nekat juga ya? Iya, bisa dibilang nekat. Makanya sih itu salah satu pelajaran gitu ya, juga buat kita pribadi ketika kita mau naik gunung lagi nih, kayak harus benar-benar dengan peralatan yang komplit, terus dengan fisik yang kuat. Ketiga permisi juga. Jadi alam ini emang bukan tempat untuk main-main nih. Ya. Bila kalau kita main-main di alam, intinya pasti kita dipermainkan juga di alam tersebut kan. Benar, saya sih. Karena kan memang
nggak cuman di lembah doang, di gunung juga, di bukit juga, itu kan banyak banget cerita-cerita pengalaman-pengalaman horor dari orang-orang gitu, juga kan. Ya karena emang kayak disakralkan kali gitu ya kalau gunung tuh. Mungkin dulunya itu mempunyai sejarah mungkin di daerah tersebut, apalagi Dian kan lahir di tahun sekian lah gitu kan, mungkin sebelum Dian lahir tuh ada kehidupan lah di sana gitu. Karena kita kan juga nggak tahu ya. Karena kita kan bukan makhluk sempurna yang bisa melihat salah satu hal gaib di luar nalar gitu. Betul. Ya itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Kang Dian di gunung tadi ya. Iya. Di gunung. Ya kan, terus tadi kita juga udah berbincang-bincang juga sama Kang Dian gimana dia nemuin lokasi rumah Ati sama Kang Agoy, berapa kali dia jalan seminggu ya kan, terus muter-muter ya kan, pernah sering muter-muter, terus pakai ilmu marketing juga biar lolos masuk ke lokasi itu. Wih, banyak lah pokoknya pembahasan kita pada malam hari ini. Ya kayaknya cukup sekian lah dulu Kang Dian. Oke, tetap semangat, tetap sehat dan tetap semangat. Terus bertempur lah. Siap, makasih banyak Kak Eca. Iya, Sukses selalu Kak Eca. Siap, sama-sama. Nanti kita bakal, kalau misalkan balik lagi ke Bandung, nanti kita bakal ngajak Mang Agoy untuk podcast bareng. Oke lah, kayaknya cukup sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin atau ngedengerin podcast kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.